penipuan ini terutama kan dipersoalkan apa ada hubungannya dengan bipolar. Sekarang kita kembali pada bipolar. Bipolar itu suatu gejala, dan bipolar itu namanya dua pola yang betul-betul ya emosinya itu luar biasa, jadi euforia, dan di lain pihak dia bisa sedih. Jadi bukan berarti bahwa jika seseorang menderita bipolar maka dia bebas hukuman, itu lain. Jadi ada jika dia bipolar dan bipolarnya itu ternyata suatu gejala schizophrenia, baru mungkin ini bebas hukuman. Jadi jangan otomatis semua orang mengarahkan ke bipolar, lalu bipolar itu bebas hukuman. Tidak demikian, gitu. Ya, karena juga ada banyak aduan tentang yang penyakit bipolar yang merasa tersinggung akibat dampak Mbak MZ ini. Ya, tersinggungnya bagaimana? Ya, karena dampaknya itu jadi bahan penipuan untuk si Mbak MZ ini. Karena itu bipolar belum tentu berhubungannya dengan penipuan. Jangan otomatis karena dia menipu dia bipolar. Bagaimana kalau dia tidak menipu? Kenapa bukan dari dulu dia bipolar? Kenapa setelah menipu? Apakah ada hubungannya dengan rencana untuk membuat dirinya bebas hukuman? Ini perlu dipertanyakan. Tapi jelas bipolar tidak otomatis membuat bahwa orang itu bebas hukuman. Tapi memang haruskah dimasukkan ke rumah sakit jiwa? Ya, kalau dia bipolar, mau dibuktikan itu bipolar, silahkan saja masuk rumah sakit jiwa. Sekalian dia diobati. Kita kan tidak perlu mengobati hanya jika terjadi penipuan. Pengobatan itu dia bipolar ya sudah diobati. Kasat mata Ibu Mintarsi melihat wajah MZ seperti apa sih, Bu? Kalau melihat bipolar kita tidak bisa melihat dari hanya fotonya, tapi kita lihat dari gerakan-gerakannya dan memerlukan suatu observasi. Jadi jangan lihat muka sudah bisa menilai dia bipolar, belum tentu. Tapi dari riwayatnya bisa kita duga. Tapi kenapa sebelumnya tidak disebutkan sebagai bipolar? Itu kan tanda tanya. Nah, untuk anaknya sendiri kan mungkin agak sedikit terganggu dengan berita ini, Bu. Kalau pandangan Ibu melihat anaknya umur berapa ya? 5 tahun. Ya, jadi anak memang kalau sudah 5 tahun sudah ada kawan-kawannya. Jadi biasanya terganggu itu oleh kawan-kawan yang membuli dia. Jadi otomatis tetap bisa terganggu. Apalagi jika melakukan penipuan, itu hal yang wajar saja kan, bahwa anaknya, keluarganya ikut terkena dampak dari bully-bully dalam hubungannya dengan penipuan ini. Mungkin baiknya seperti apa sih, Bu, Mbak MZ ini untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Bu? Sekarang kita lihat, kalau ini penipuan, selesaikanlah secara hukum penipuan. Jika itu sakit, maka obati juga sakitnya. Bahwa kedua ini belum tentu berhubungan, itu harus dilihat, harus dicari apakah betul karena bipolar dia akhirnya melakukan penipuan. Bipolar itu jika seseorang sedang dalam fase gembiranya, maka sebagaimana seorang yang gembira, sebagaimana seorang yang periang, itu kan dengan sendirinya akan lebih mudah mendapatkan orang yang mau membeli daripada seorang yang pasif. Tapi kalau dia dengan begitu gembira menyampaikan, orang lebih mudah terkena. Tapi bukan berarti itu bebas hukuman, itu lain. Lanjut lagi, Bu, tentang anaknya MZ ini, umur 5 tahun, akankah nanti keganggu di sekolahnya atau di tetangganya? Sekarang tergantung pada anaknya sendiri. Umumnya tetap terganggu, hanya terganggunya sampai seberapa besar. Kalau anak itu cukup berani, maka terganggunya akan lebih kecil daripada kalau anak itu sudah penakut, maka dia akan lebih terganggu. Berarti ini kan dari pihak keluarga juga sudah minta maaf. Akankah bisa lebih
ini lagi Bu, diselesaikan masalahnya Bu? Sekarang penyelesaian itu sama seperti penipuan pada umumnya. Karena kita ini kan terutama sebetulnya masalah penipuannya, bukan terutama masalah bipolarnya. Bipolar itu penyakit, penyakitnya akhirnya disembuhkan secara tersendiri. Sama seperti kita tidak bisa mengatakan karena saya demam saya menipu dan akhirnya bebas hukuman. Kan itu berbeda, dua hal yang berbeda. Karena itu perlu ditinjau kembali sampai seberapa jauh bipolar ini mempengaruhi penipuannya. Ya. Dia jenis sudah kelompok schizophrenia, itu sakit jiwa yang harus diberikan obat secara teratur. Tapi di samping itu, apakah schizophrenia ini berakibat pada dilakukannya penipuan, itu harus dianalisa lagi. Jadi kita juga tidak bisa setiap sakit jiwa itu bebas hukuman. Berarti penyakit sakit jiwa bebas hukuman. Tidak bisa otomatis. Tapi kan ini kan menyangkut hukumnya Bu. Hukumnya yang tadi Ibu bilang kan sempat kalau penyakit itu tidak bisa dibawa ke hukum. Tidak bisa. Bipolar itu tidak bisa sampai